Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat bergabung bersama kami di Pustaka Imam Syafi'i dan juga Syafi'i Kids. Kami ucapkan selamat berjumpa kembali kepada para sahabat Pustaka Imam Syafi'i dan juga Syafi'i Kids dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, insya Allah podcast ataupun jadwal podcast pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas sebuah kitab yang sangat populer dan dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia, yaitu kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan hampir seluruh masyarakat kaum muslimin itu menggunakan kitab ini sebagai kitab rujukan dan sebagai syarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari yang paling terkenal dan paling banyak dikenal oleh seluruh kalangan umat Islam dimanapun berada. Baik, langsung saja teman-teman dan sahabat podcast kalian, pada kesempatan kali ini kita sudah berada, sudah ada kedatangan tamu. Beliau adalah editor ahli di Pustaka Imam Syafi'i, yaitu Al-Ustadz Hanif Yahya LCMA. Asy'ari. Oh, Hanif Yahya Asy'ari LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Kaifa halukum? Qais? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Nah, teman-teman para sahabat Pustaka Imam Syafi'i dan Syafi'i Kids, beliau ini lulusan daripada Universitas Madinah, kemudian beliau juga di S2-nya di UIN ya, UIN Syarif Hidayatullah, dan beliau juga sebelum di Pustaka Imam Syafi'i, beliau juga pernah mengasuh rubrik tanya jawab ya, rubrik dakwah, Masya Allah, luar biasa. Nah teman-teman, jadi terkait kitab Fathul Bari ini, barangkali teman-teman ada yang banyak yang penasaran sih, apa sih itu kitab Fathul Bari. Dan kalau kita lihat, sebetulnya penampakannya ada di belakang ya. Nah, di belakang Ustadz Hanif, di sini ada kitab Fathul Bari. Itu ada 56 jilid ya Ustadz ya, untuk terjemahannya. Baik, hasil terjemahannya. Dan alhamdulillah kitab Fathul Bari ini sudah selesai diterjemahkan, sudah selesai diedit, dan sekarang bagi teman-teman sahabat kalian yang ingin membeli ataupun mengoleksi daripada kitab Fathul Bari, itu sudah komplit semuanya. Baik, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang kitab Fathul Bari, mari kita sama-sama simak penjelasan dari Ustadz Hanif Yahya terkait Fathul Bari. Nah Ustadz, mungkin banyak sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kitab Fathul Bari. Sebetulnya kitab Fathul Bari itu sendiri, itu apa sih makna dari judul kitab Fathul Bari itu? Fathul Bari itu apa sih artinya sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Sebelum mengulas Fathul Bari, ya, karena Fathul Bari ini kan syarah. Betul. Kitab penjelas. Nah, dia adalah penjelas dari kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi yang pertama yang harus kita kenal adalah kitab Sahih Bukhari dulu. Kitab Sahih Bukhari, mungkin para pemirsa sekalian sudah mengetahui bahwa kitab Sahih Bukhari adalah salah satu dari dua kitab tersahih setelah kitabullah. Nah, maka sebenarnya dengan mempelajari Fathul Bari yang merupakan syarah dari Sahih Bukhari, itu akan mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap kitab Sahih Bukhari itu sendiri. Kitab Sahih Bukhari dikarang oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu yang dikenal dengan Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Beliau lahir kira-kira tahun 194 sampai wafatnya itu 256 kalau nggak salah ya. Ya, di dalam kitab itu sesuai namanya. Namanya itu mungkin menggambarkan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam mengarang Sahih Bukhari. Itu kitab, nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi ayyamihi. Artinya kitab ini kitab yang mengoleksi
kitab-kitab hadis-hadis yang sahih yang diringkas dari umurin Nabi SAW. Jadi, urusan-urusan Nabi SAW, aktivitas Nabi SAW, wa sunanihi, sunan dia kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW, wa ayyamihi, dan hari-hari yang dilalui Rasulullah SAW. Artinya kehidupan Rasulullah SAW secara utuh. Dari mulai itu sebelum kelahirannya itu, gitu ya. Ya, baik itu dari sejarahnya dia sebagai lahir, kemudian dia sebagai pemimpin, dia sebagai orang yang ikut dalam peperangan, kemudian dalam hukum-hukum, zakat, sholat dan sebagainya, kemudian juga banyak hal yang lainnya. Itu semua ada disebutkan di dalam kitab Al-Bukhari itu. Jadi kemudian juga terkait dengan penciptaan makhluk dan sebagainya. Ada semuanya ya. Termasuk tafsir juga. Ya. Nah, karena kitab ini sifatnya hanya berupa matan dan sanad, ini aja matan aja, jadi agak sulit untuk memahami secara langsung melalui terjemahan matannya aja. Nah, maka diperlukan untuk penjabarannya, penjelasannya. Nah, salah satu syarah atau kitab syarah, kitab penjelas yang diakui oleh para ulama sebagai yang terbaik dari sekian banyak. Tadi ada yang menyebutkan sampai ada 70-an. 70 syarah Sahih Bukhari itu ya. Itu adalah kitab Fathul Bari karya Syihabuddin Abul Fadl Ali bin Hajar Al-Asqalani, atau dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Ibnu Hajar itu katanya dari kakek-kakeknya. Asqalani juga kakek-kakeknya yang berasal dari daerah Asqalan yang Palestina sekarang ya. Iya. Nah, sebenarnya sebelum Fathul Bari ini, Al-Fatah, kitab namanya Fathul Bari, ini sudah ada kitab yang lain sebenarnya. Dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Cuman beliau tidak bisa menyelesaikan sampai selesai, keburu ajal beliau, hanya sampai di kitab Al-Janaiz. Tapi itu diterbitkan juga ya? Diterbitkan juga. Ada ya sampai sekarang maksudnya? Syamilah yang itu ada itu Rajab Hambali, cuman nggak lengkap. Nah, kalau menurut para ulama juga sebenarnya memang ada. Kalau memang Allah izin takdirkan beliau hidup, mungkin itulah yang ini gitu. Tapi kemudian karena beliau wafat, kemudian dilanjutkan kitab ini disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan segala macam, dari segala segi ini, karena disiplin ilmunya banyak sekali. Nah, dia sebelum sebagai ilmu ahli hadis, beliau itu bahkan konsen di bahasa, sastra dan sejarah. Beliau ini sebelum konsen di fikih itu ya? Iya. Ilmu konsen di hadis, ilmu hadis itu. Hadis dan fikih. Makanya kan beliau juga banyak menyoroti masalah bahasa, masalah bait-bait syair gitu ya. Kemudian sejarah. Beliau paham karena memang awalnya yang ditekuninya itu gitu. Nah, beliau mensyarahnya dengan sempurna dan bahkan memakan waktu sampai 25 tahun. 25 tahun ya? Iya. Dari tahun 817 Hijriah sampai dari 817 sampai 842 Hijriah. 25 tahun. 25 tahun. Di samping mungkin selain ketika beliau mensyarah ini juga mungkin lahir kitab-kitab yang lain Ustaz ya? Ya, banyak syarah kitab syarah yang lain gitu. Cuman memang kitab beliau ini yang mencakup semua. Babon lah ibaratnya Pak ya, kalau dalam referensi. Ya, makanya ketika dia selesai 25 tahun itu dia mengadakan semacam pesta, haflah tasyakuran lah. Tasyakuran. Waktu dia meluncing lah kalau istilah bahasa kita sekarang. Di launching itu semua diundang ulama-ulama kawakan segala macam, ahli para penyair. Nah, sebelum ke sana kita kembali lagi, makna Fathul Bari sendiri itu apa itu? Ya, kalau Fatah itu kan pembuka, yang dibuka, sesuatu yang dibuka. Ya, Bari kan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin mengharapkan supaya dibuka pintu untuk memahaminya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ ada harapan beliau ya. Ya, itu kalau tafaul gitu dalam judulnya itu ya. Yang biasanya kan kalau para ulama itu memberikan nama-nama itu kan seperti itu. Tujuan dia itu gitu. Baik. Nah, lanjut tadi sampai
bahwa beliau itu mengadakan sebuah tasyakuran ya, kalau kita sekarang launching gitu ya. Nah, kemudian terkait Fathul Bari ini, kenapa Fathul Bari ini kok bisa menjadi sangat populer gitu? Tadi kan antum sebutkan bahwa ada 70 kitab ya yang mensyarah daripada Sahih Al-Bukhari. Tetapi kenapa Fathul Bari justru yang lebih terkenal? Apakah karena pengarangnya seorang Ibnu Hajar Asqalani gitu ya? Atau memang kedua-duanya gitu, dari kitabnya mumpuni, memang dari semuanya gitu. dari semuanya, sisi pengarangnya dan dari sisi kontennya, isinya, kandungannya yang sangat luas. Yang kita bayangkan aja sampai 25 tahun. Betul. Dan juga dia itu ada fase-fasenya itu. Ada 2 fase. Fase pertama itu seperti mengimlakan aja gitu kan. Hadis-hadis yang dihafal sama beliau itu segala macam, dari apa saja yang beliau tulis segala macam. Nah, itu sampai 5 tahun. 5 tahun. Nah, 5 tahun. Kemudian fase berikutnya baru beliau minta pendapat dari para ulama-ulama yang lain segala macam, ahli-ahli yang sudah sampai tingkat mujtahid gitu, minta pendapat mereka semuanya. Nah, barulah beliau mulai menulis. Itu artinya dikarang dengan sangat hati-hati ya, sangat hati-hati dengan keilmuan beliau yang luar biasa, dan melibatkan banyak ulama lain ya untuk menjadi rujukan beliau lah dalam bertanya. Saya juga ingat, saya pernah baca ada dari seorang ulama Arab Saudi, Allah yarham, Bakar Abu Zaid, salah satu anggota hayat kibar ulama di Saudi. Dia hasilnya bahwa kenapa sampai 25 tahun itu, dia juga kemudian berpesan kepada ahli ilmi, kepada para penuntut ilmu semuanya, jangan buru-buru untuk menulis buku, katanya. Kata beliau itu. Iya, jangan buru-buru menulis buku kemudian terbitkan segala macam. Ini Ibnu Hajar Asqalani orang yang sudah al-hafiz, banyak menghafal hadis Rasulullah, sampai membutuhkan 25 tahun untuk membuat sebuah kitab ini ya, untuk di launching supaya diterbitkan itu istilah kita sekarang. Nah, kata pesan Syekh Bakar Abu Zaid itu supaya kita juga berhati-hati ketika menulis, jangan langsung pengen buru-buru mau diterbitkan, harus pelajari dulu dari segala sisinya. Nah, seperti itu, mungkin itu ada pelajarannya. Betul. Artinya kita yang jauh di bawah beliau ibaratnya ya, seperti itu ya, maka kita harus lebih hati-hati, tapi tidak pula menyurutkan kita untuk menulis tentunya ya Ustaz ya. Nah, kemudian kita coba masuk lebih ke dalam Ustaz ya. Dalam Fathul Bari ini ada berapa hadis yang dibahas dalam Fathul Bari ini? Ya, kalau yang saya baca bahwa kan dia kan Sahih Bukhari kan, Sahih Bukhari itu kan ada 4.000 hadis. 4.000 hadis itu yang tidak diulang. Yang tidak diulang. Nah, ya ada yang diulang-ulang itu. Ada karena dipotong dikit, nanti di bab lainnya atau apanya ada nanti yang lebih lengkap tambahin gitu ya. lagi. Kemudian sehingga ini. Nah, kalau yang dengan yang perulangan, yang diulang itu mungkin udah mencapai 7.000-an. 7.000 hadis. Itu dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari. Nah, kalau Sahih dalam Bukhari dan Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu menyeleksi itu dari 600.000 hadis. 600.000, Masya Allah. Ya, 600.000 hadis. Nah, kemudian dalam Fathul Bari sendiri itu metodenya sama seperti Sahih Bukhari terkait jumlah jumlah hadisnya yang dimasukkan. Iya, sama. Sama ya. Nah, artinya sama. Yang diulang dan yang yang sama. Tidak diulang sama ya. Al-Hafiz. Ada 7.000 hadis berarti ya. Hajar itu mengikuti metodenya Imam Al-Bukhari dalam mensyarah termasuk itu. Dalam babnya juga ya. Ulang itu. Makanya di dalam kitabnya nanti itu dia sebutin nanti akan dipelajari, akan ditemukan dalam kitab sekian. Baik. Gitu. Baik. Pada bab sekian gitu. Nanti karena memang ada beberapa hadis yang dipotong oleh semacam hadis, ya mungkin karena yang memang tujuan dari Imam Al-Bukhari seperti itu. Betul, gitu ya. Mungkin ada hikmah atau ini dari beliau itu gitu. Jadi nanti akan ada sambungan dari hadis ini sekian. Nah, makanya ada namanya hadis mu'allaq gitu kan, hadis yang memang agak terputus daripada sanadnya, tapi sebenarnya itu memang ada perdebatan juga kan di kalangan ulama hadis tentang mu'allaq yang hadis mu'allaq itu ya. Tapi karena ulama bersepakat bahwa
Sahih Bukhari itu adalah yang paling sahih segala macam. Jadi perdebatan atau kritik-kritik itu nggak terlalu penting lah, nggak terlalu mengganggu dari nilai keilmiahan dari Sahih Bukhari itu. Gitu. Nah, kemudian terkait metode ya, yang dalam penjelasan kitab Fathul Bari ini, metode apa sih yang paling mencolok ya, yang digunakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarah kitabnya ini? Seperti apa? Maksudnya gimana itu? Metodenya, metode penulisannya seperti itu. Cara beliau yang menjadi khas gitu ya dalam Fathul Bari itu ketika kalau kita baca bukunya mensyarah. kan kita kan terlihat sini kan misalnya kan ya ada pertama ada kitabnya apa itu kan. Kemudian ada babnya. Nah, dari bab nanti kan ada syarah judul kitabnya. Kemudian dilanjut dengan syarah hadisnya. Termasuk secara kebahasaan juga dibahas. Ya, nanti dari syarah hadisnya itu macam-macam nanti setelah dari ada matan-matannya nanti dibahas, yaitu kalau terkait dengan riwayat nanti riwayatnya diperpanjang lagi. Mungkin secara bahasa juga begitu. Ya karena mencakup banyak ilmu lah, hasilnya ilmu-ilmu apa saja yang memang terkait ya langsung dibahas jelas ya. Karena sumber referensinya Ibnu Hajar ini banyak sekali. Banyak sekali ya, itu beberapa banyak buku-buku dan kebanyakan juga ada beberapa banyak juga itu yang nggak terbit gitu, nggak muncul. Gitu. Ya. Jadi masih berupa istilahnya manuskrip ya, masih berupa manuskrip. Nggak manuskrip juga sudah hilang. Oh gitu. Ada yang udah hilang. Oh gitu. Bagian itu sayangnya seperti itu. Mungkin ya ada terkait dengan sejarah atau perang dulu lah gitu ya. Kholak yang ada di Irak, kebakaran apa segala macam, dibakar apa itu. Mungkin seperti itu mungkin anunya. Oke. Nah, sekarang Fathul Bari ini alhamdulillah sudah selesai diterjemahkan Ustaz ya di Pustaka Imam Syafi'i dengan jumlah jilidnya itu sampai 56 jilid. Dan bagi teman-teman dan sahabat sekalian yang ingin mengoleksi kitab Fathul Bari itu seluruhnya ataupun satu paket itu berhadiah lemari Fathul Bari, sebagaimana yang bisa dilihat oleh sahabat sekalian. Di sini ada lemari kitab Fathul Bari. Jadi teman-teman sekalian yang ingin mengoleksi dan membeli Fathul Bari dari jilid 1 sampai jilid 56 ya, itu berhadiah satu lemari. Nah, Masya Allah. Dan ini akan sangat bagus dan estetik apabila kita letakkan di dalam rumah kita, sehingga itu bukan hanya menjadi ilmu, tapi juga bisa menjadi hiasan ya sekaligus ya Ustaz ya. Ilmu hiasnya kan. Itu yang jelas, betul. Ada alhamdulillah. Yang yang dialami oleh Rasulullah lah. Betul. Segala ilmunya kita dapat dari situ. Dan kitab Fathul Bari ini juga telah diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ihsan ya. Banyak yang terlibat di sini ya. Iya, ada banyak yang terlibat. Jadi ada Abu Ihsan, Ustaz Abu Ihsan. Ada Ustadz siapa dulu yang sudah doktor itu, Muhammad Yunus, doktor. Saya juga ada. Ustadz juga sempat menerjemahkan full itu ada mungkin 1, 2, atau 3. Alhamdulillah. Tapi yang banyak mungkin ngeditnya. Baik. juga mungkin ada kan? Ada ya. Terjemahkan. Betul. Jilid 6 kalau nggak salah. Nah, iya. Betul. Banyak yang Alhamdulillah. terlibat. Betul. Dan ini kita menerjemahkan Fathul Bari ini semenjak tahun 2010 ya, dan baru selesai tahun 2022 berarti berapa tahun? Hampir 15 tahun ya. Luar biasa ya. Ibnu Hajar 25 tahun. 25 tahun. Nah, di sini kita main aja 15 tahun ya. Iya, padahal luar biasa. Ini ada alat edit segala macam. Kalau dulu kan ada. Oh iya betul. Dulu kan hafalan. Ya. Betul. Dan itu Dan itu hafalan ya, dan langsung bertanya kepada para ulama. Minta disimpan sama murid-muridnya segala macam gitu. Betul. Nah, ini Ustaz Hanif terkait Fathul Bari ini. Jadi siapa saja sih yang bisa membaca kitab Fathul Bari ini? Ya, sebenarnya apapun kitabnya, kalau orang itu rajin baca, punya perhatian dengan ilmu ya, istilahnya
ingin menggali ilmu secara lebih dalam ya. Iya, istilahnya memang antusias untuk menuntut ilmu. Betul, betul. Sebenarnya bisa saja gitu. Cuman kan karena ini kitab besar, kitab hadis, tentu harus ada bimbingan. Ada bimbingan. Nah, Betul, bimbingan nggak bisa serta-merta dia bisa paham. Betul, Mungkin betul. ada beberapa masalah seperti sejarah atau apa kan mungkin bisa dipahami. Betul, betul. Tapi kan karena ini kan mencakup semua. Ada Hukum, ya, akidah, ya. Iya, ada juga fikihnya, Betul, betul. ada kaidah usul fikihnya, Betul, ada betul. faraidnya. Ada faraidnya. Semua nahu segala macam. Jadi, Apalagi kalau berkaitan dengan nahwu dan ini ya, dengan faraid itu ya perlu. Tapi kalau orang yang memang pengen belajar dan tekun, insya Allah bisa. Karena ini kan kita kan tujuannya kan ingin mempermudah juga menuntut ilmu supaya bisa mendapatkan buku yang menjelaskan kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, itu. Justru dengan adanya penerjemahan ini, setiap kalangan bisa dengan mudah untuk membacanya ya Pak ya. Allah mudah-mudahan karena bisa. mudah-mudahan kalau enggak ya minta minta penjelasan kepada para ulama. Betul. Dan di sini juga selain diterjemahkan juga diedit supaya secara bahasanya itu ibaratnya lebih mudah untuk dipahami begitu saja. Sehingga baik mereka yang kalangan akademisi maupun kalangan awam, mereka juga bisa menikmati suguhan ilmu-ilmu yang ada dalam Fathul Bari. Karena prosesnya memang kita sangat ketat juga, ya, luar biasa. Enggak sembarang setelah diterjemah langsung diterbitkan. Betul. Membutuhkan banyak istilahnya fase-fase untuk supaya jadi yang terbaik, yang diterbit dengan terbitan yang terbaik. Gitu. Dan Fathul Bari ini juga bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada di Malaysia, Ustaz ya. Jadi mereka yang ada di Malaysia itu memesan buku-bukunya dari Indonesia. Nah, karena mungkin di Indonesia mungkin baru Pustaka Imam Syafi'i ya yang ada terbitan dari jilid 1 sampai yang 58 lengkap ini. Yang edisi lengkap tanpa dipotong-potong. Betul. Nah, dipangkas, kemudian terjemahannya insya Allah lebih meyakinkan lah gitu. Lebih meyakinkan karena memang diawasi oleh banyak orang-orang yang memang kompeten di situ ya di bidangnya. Itu memang ada di pasaran juga mungkin yang ada lengkap juga, cuman setahu saya ada yang dipenggal juga, istilahnya ada sanad-sanadnya, kemudian ada bahasan ininya. Padahal itu semua juga sebenarnya penting semua gitu. Betul. Karena itu kan amanah ilmiah juga di situ. Betul. Artinya kalau di Pustaka Imam Syafi'i itu metode dalam penerjemahannya itu tanpa ada memotong amanah ilmiah istilahnya. Kita sesuai dengan baik secara sanad maupun matan aslinya ya. Insyaallah luar biasa. Juga ada beberapa hal juga oleh penahqiq gitu kan, misalnya ada masalah-masalah yang mungkin bermasalah gitu secara akidah atau apa, mungkin ada yang diingatkan dari itu. Gitu. Ya hanya meluruskan. Betul. Ya mudah-mudahan itu juga bermanfaat. Betul. Dan itu menjadi salah satu kelebihan dari terbitan Pustaka Imam Syafi'i saja. Insyaallah luar biasa. Bagi saudara-saudara sekalian yang ingin memesan kitab Fathul Bari ini, insyaallah sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hanif bahwa ada proses panjang dalam penerjemahan kemudian pengeditan dalam Fathul Bari ini, dan juga yang menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semuanya bahwa dalam kitab Fathul Bari yang diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi'i ini selain sudah lengkap ya Ustaz ya dari jilid pertama sampai akhir, juga metodenya metode yang memang lengkap Ustaz ya, tidak dipotong-potong, kemudian sanad-sanadnya tidak dikurangi seperti itu ya, sehingga lengkap. Tidak dipenggal gitu, seperti itu. Nah, ini salah satu kelebihan dari Pustaka Imam Syafi'i yang mungkin jarang lah gitu ya untuk ditemukan kita konsisten lah ya dengan dengan penerjemahan ataupun pengeditan seperti ini. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan ada sesi selanjutnya saja dari Fathul Bari ini, karena ini baru covernya lah ibaratnya. Belum nanti masuk ke pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam kitab Fathul Bari yang insya Allah juga akan dijelaskan nanti disyarah oleh Ustaz
bisa Ustaz Hanif Yahya dan juga ustadz-ustadz yang lainnya. Baik. Terima kasih Ustadz Hanif. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin mengenal Fathul Bari, karena dalam pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang seperti itu. Maka dengan mengenal Fathul Bari yang luar biasa ini, mudah-mudahan minat kita terhadap ilmu, terhadap hadis, terhadap fikih dan seterusnya itu semakin berkembang, semakin kita mencintainya, sehingga kita semakin akrab dengan keilmuan-keilmuan Islam yang mungkin saat ini masih beberapa orang yang belum begitu banyak tertarik Ustaz ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.